Bab 1541, Harga Saham Longsor. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat bab terbaru dari Sistem Bintang Tingkat Dewa. Menurutku itu tidak perlu sama sekali. Jiang Bo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, saya baru saja melihat laporan triwulanan perusahaan Anda. Faktanya, bisnis utama dan situasi keuangan grup Anda tidak buruk, meskipun arus kasnya sedikit berkurang. Namun, rasio utang jangka panjang dan jangka pendek serta pertumbuhan laba telah memenuhi harapan, dan semuanya adalah saham indeks Hang Seng, yang merupakan saham unggulan berkinerja tinggi. Meskipun ada sedikit berita jangka pendek yang harus ditekan, tetapi selama mendekati rata-rata pergerakan 10 hari, paling banyak akan mencapai garis bulanan. Formasi, ketika bangkit kembali, seharusnya tidak terlalu jatuh. Jadi saya rasa Anda tidak perlu membuat keributan. Bagaimanapun, cakram sebesar itu. Tidak peduli apakah itu penekanan atau penyelamatan, Anda membutuhkan banyak uang. Pikirkan baik-baik di pihak mana Anda berada. Itu tidak hemat biaya, jadi saya pikir lebih baik membiarkannya menyesuaikan diri secara normal. Ketika Yu Mingzi dan Qiu Hao mendengar ini, mereka merasa lega pada saat yang sama. Apa yang mereka katakan sekarang juga menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan. Peristiwa semacam ini pernah terjadi. Pada akhirnya, beberapa orang selalu harus membawa piring. Zhang Yang dan Ding Anyang sama-sama menantu Sangguan. Alasannya, jika Anda ingin mencari seseorang untuk membantu Anda, mungkin mereka berdua akan sial pada akhirnya. Sekarang saya hanya berharap agar keadaan tidak menjadi masalah agar tidak berakhir buruk. Pada saat ini, seorang eksekutif perusahaan buru-buru mendorong pintu dan berlari masuk, dan berkata dengan keras, "Tidak, ini tidak baik, Tuan Qiu. Tuan Qiu, sesuatu telah terjadi." Yu Mingzi dan Qiu Hao dapat dikatakan terkejut. Keduanya sekarang pada dasarnya adalah burung kejutan. Apa yang terjadi lagi? Yu Mingzi cemas. Datanglah ke kemanusiaan, ada berita baru saja. Beberapa orang telah melaporkan bahwa kami telah menyimpan bahan kimia berbahaya secara ilegal di pelabuhan Linhai di daratan. Pelabuhan telah disegel oleh Biro Manajemen Transportasi Kota Linhai dan tidak ada kapal yang diizinkan masuk atau meninggalkan pelabuhan. Dikatakan bahwa kami juga akan membatalkan lisensi operasi pelabuhan kami. Apa ini? Bagaimana ini mungkin? Yu Mingzi tidak percaya dengan berita itu. Perlu diketahui bahwa pelabuhan Linhai, tetapi proyek terminal terbesar Suntek di daratan adalah kekuatan utama proyek utamanya. Jika disita dan dicabut izin operasi pelabuhannya, akan menyebabkan pukulan telak bagi operasi perusahaan. Dan dalam lingkungan ini, harga saham kemungkinan akan anjlok setelah pembukaan. Orang-orang di seluruh rumah, hampir secara kolektif tercengang oleh seluruh berita itu, tampaknya tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya sudah siap, akan dibuka dalam beberapa menit. Si Hongzi berkata dengan keras, berbalik dan menatap Ding Anyang, dan tertawa, Jenderal Ding. Apakah Anda melihatnya? Kami belum mulai menekannya. Menimbun sejumlah besar pesanan penjualan. Tampaknya tidak ada masalah dengan longsor pasar saham hari ini. Bahkan jika kita tidak membeli seluruh grup Suntek, uang yang kita hasilkan mungkin tidak akan dihabiskan seumur hidup. Petik 2. Ding Anyang mendengus dan berkata, satu-satunya tujuan saya adalah memenangkan seluruh grup Suntek. Anda harus ingat, apapun yang terjadi, Anda harus membantu saya mendapatkan semua saham yang cukup untuk menyapu bersih keluarga Sangguan. Bersihkan. Petik 2. Si Hongzi menganggukkan kepalanya dan berkata, tenang, Tuan Ding. Saya pasti akan melakukan ini. Bos, sudah dibuka. Seseorang di ruangan itu tiba-tiba memanggil. Si Hongzi mendengar kata-kata itu dengan tergesa-gesa berbalik, dan harga saham grup Suntek di layar mulai menurun dengan cepat sejak pembukaan, yang dapat dikatakan sebagai kepanikan. Si Hongzi menggerakkan sudut mulutnya, menatap data transaksi di layar, dan terus mengeluarkan kata sandi, sehingga semua orang di ruangan itu dapat membeli atau menjual saham pada harga yang mereka minta. Ding Anyang juga menyaksikan harga saham Suntek Group menurun drastis di layar. Dia tidak bisa tertawa. Menurut pendapatnya, seluruh Suntek Group sekarang berada di kantongnya sendiri. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana harga saham perusahaan menembus garis bulan tepat setelah pasar dibuka? Jiang Bo, apa yang Anda maksud dengan dukungan dasar?
Yu Mingzi menatap layar dengan keringat. Jiang Bo juga berkeringat di ujung hidungnya, menatap volume perdagangan di layar dengan saksama, berkata, ada banyak dana yang menekan harga saham. Jumlah dananya besar, dan dasar tidak dapat mendukungnya sama sekali. Ada dana untuk menekan saham kita. Ini tidak mungkin. Qiu Hao menatap Yu Mingzi dan berkata, Jenderal Yu, apakah Anda memanggil Luo Dong, Wei Dong, dan Yao Dong? Berapa banyak dari mereka yang Anda panggil? Kena, aku sudah kena semuanya. Beberapa dari mereka bilang akan kembali dan menghubungi pengelola dana agar mereka tidak mencoba. Lalu mengapa ada begitu banyak dana yang menekan saham kita? Kamu tanya aku, kepada siapa aku harus bertanya? Tidak bagus. Harga saham telah jatuh di bawah 11%, dan dukungan terendah belum muncul. Jiang Bo berseru cemas. Yu Mingzi dan Qiu Hao Wenyan buru-buru melihat layar bersama-sama, dan melihat bahwa harga saham di layar hampir seperti paku yang ditusukkan langsung ke hati keduanya, membuat mereka pucat. Si Hongzi menatap volume transaksi di layar dan harga di atas, dan muncullah ekspresi aneh. Oh, aneh, ada apa? Ding Anyang, yang duduk di samping, mendengar ini, dan malah menatap si Hongzi. Si Hongzi mengerutkan kening, dan berkata, ada seorang master di sini. Pergantian tangan sangat cepat, dan harganya relatif akurat. Saya hampir selalu mengambil bidikan di depan saya. Saya tidak bisa mendapatkan banyak, hampir lebih besar. Jumlahnya diambil olehnya. Ding Anyang mengerutkan kening dan mendengar, apakah Anda tahu siapa itu? Saya tidak tahu. Seharusnya seorang pedagang yang diundang oleh beberapa dana lain. Saya tidak menyangka bahwa Anda masih memiliki master seperti itu di Xiangjiang. Bahkan jika kekuatan ini ada di Wall Street, itu dapat dianggap sebagai orang nomor satu. Tidak mengherankan, Xiangjiang Cheng juga merupakan pusat keuangan Asia. Tidak mengherankan bahwa ada para master. Dan Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Siapapun yang menekan harga saham. Semua sekutu kita menghabiskan lebih sedikit uang, tidak lebih, apakah itu aman? Itu saja, namun, dia mengambil sebagian besar jumlahnya. Kita juga menghasilkan lebih sedikit uang, bukan? Kalau begitu, jual saham. Ketika harga saham mencapai level rendah, kita akan menutup posisi, dan kemudian kita akan menghasilkan uang yang sama. Si Hongzi mendengar matanya berbalik dan berkata, kalau begitu, hasilkan sedikit lebih sedikit. Saham-saham itu digunakan untuk menyeret harga saham turun pada saat kritis. Mereka ditembak terlalu dini dan dukungan dasar terbentuk, tetapi tidak mudah untuk ditangani. Oke, karena kamu seorang ahli, terserah kamu. Si Hongzi mengangguk, dan kemudian terus mengarahkan beberapa orang, terus-menerus mengoperasikan bisnis. Waktu berlalu sedikit. Grup Suntek, kantor Yu Mingzi, meskipun AC dinyalakan, keringat di wajahnya seperti hujan, mengembun menjadi tetesan kecil di wajahnya, dan akhirnya tergelincir dan jatuh di atas meja, tetapi dia hanya menatap harga saham di layar, tidak bergerak. Qiu Hao di sebelahnya berkeringat di seluruh kepalanya, terus-menerus menyeka keringat di wajahnya dengan sapu tangan. Dia melihat harga saham yang telah jatuh ke palung, dan bahkan tangannya sedikit gemetar, menunjukkan betapa besar tekanan di hatinya. Sudah 20%. Ya Tuhan, dia belum melihat dasarnya. Jiang Bo berkeringat di wajahnya saat duduk di depan komputer. Untuk mengetahui dasar Suntek Group, hanya dalam 10 menit membuka kartu, puluhan miliar dana telah hilang. Dapat dilihat betapa menakjubkan jumlah total dana di pasar modal yang sedang ditekan. Pasar juga telah berjalan selama bertahun-tahun, dan dapat dikatakan bahwa pemandangan seperti itu belum pernah terlihat, dan ini membuka mata. Yu Mingzi menyeka keringat dari wajahnya dan berkata, Jiang Bo, apakah menurutmu jika kita bisa mendapatkan sejumlah uang, dapatkah kita menahannya di pasar? Jiang Bo berpikir sejenak, dan Sen berkata, secara teori, jika Anda dapat mengumpulkan dana lebih dari 50 miliar yuan, seharusnya ada kemungkinan ini. 50 miliar, Yu Mingzi dan Qiu Hao tercengang ketika mereka mendengar ini. Anda perlu tahu bahwa orang lain mengatakan bahwa ini adalah uang tunai, 50 miliar yuan dalam bentuk tunai, di mana Anda ingin menemukannya. Faktanya, bahkan untuk dua orang, bahkan jika itu 10 miliar, mereka harus menggunakan cadangan uang tunai perusahaan lebih dari kekuatan mereka, dan 50 miliar akan menjadi 5 kali lebih banyak atas dasar ini.
Jumlah uang yang begitu besar pada dasarnya dikumpulkan oleh kemampuan dua orang. Tidak, Qiu Hao berpikir sejenak, dan sedikit ragu-ragu, Jiang Bo. Lalu, jika Anda ingin saham membentuk dasar, kita membutuhkan lebih dari 50 miliar yuan modal. Jiang Bo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani mengemasi tiket untuk Anda. Apa yang saya katakan secara teoritis tidak apa-apa. Situasi sebenarnya sekarang bukanlah situasi teoritis. Saham perusahaan Anda sekarang memiliki lebih dari 10 tim ini membeli dan menjual. Dan level pedagang harus di atas saya. Orang yang paling kuat dapat mengalahkan 5 atau 6 dari saya. Itu pasti master di antara para master. Sejujurnya, kecuali Anda membantu saya jika saya menarik 100 miliar yuan, saya berani naik. Jika hanya 20-30 miliar yuan, saya sarankan Anda untuk menyerah. Saya akan memasuki pasar pada level ini, dan tidak akan butuh waktu 1 jam bagi orang untuk mengambil uangnya. Petik 2. Apa? Qiu Hao terkejut mendengar ini. 100 miliar dapat membentuk dasar. Puluhan miliar tidak cukup bagi orang untuk bermain saat ini. Ini. Level permainan apa ini? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Yu Mingzi pucat ketika dia mendengar bajingan ini duduk di kursi. Karena volume perdagangan saham Suntek Group yang luar biasa, yang bahkan menyebabkan seluruh indeks pasar yang luas, secara bertahap menurun dari bulls. Situasi ini secara alami juga menarik perhatian banyak rumah tangga besar dan dana utama, dan harga saham Tongshit Co. Ltd. sekali lagi jatuh dengan cepat. Pada saat ini, si Hongzi menoleh untuk melihat Ding Anyang dan berkata, General Manager Ding. Harga saham Suntek telah turun hampir 25%. Kami telah mencatat lebih dari 8 miliar di pasar ini. Senyum di wajah Ding Anyang menghilang, tetapi kerutan berubah, dan berkata, jatuh begitu banyak. Bagaimana kita bisa menghitung begitu banyak? Zihong, Anda tidak salah. Si Hongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang salah. Meskipun pada awal periode ini, tingkat perputaran Suntek sangat tinggi, tetapi sebagian besar jumlahnya diambil oleh orang lain. Bahkan keuntungan kita saat ini adalah saya menggunakan jumlah pendek untuk mendapatkannya kembali. Saya tidak tahu master mana di lapangan yang beroperasi. Tindakannya terlalu cepat. Hampir setiap jumlah yang lebih besar, saya tidak memiliki tembakan cepatnya. Orang ini jelas merupakan master sekolah menengah. Petik 2. Ding Anyang mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, uangnya terlalu sedikit. Bahkan jika kita dapat menjatuhkan Suntek, jika kita tidak mendapatkan cukup, akan buruk bagi saya untuk mengambil alih perusahaan. Benar, apakah Anda punya cara lain? Adakah cara? Ada cara lain. Si Hongzi berpikir sejenak dan berkata, jika tidak berhasil, mari kita terus menjual sekuritas. Selama kita dapat memperoleh cukup saham dan terus menjual pendek, maka kita dapat sering berpindah tangan untuk menghasilkan banyak uang. Bersiaplah. Faktanya, dalam hal volume perdagangan hari ini, jika berjalan lancar, kami khawatir kami akan memperoleh cukup stok sebelum pasar tutup pada sore hari. Ketika Ding Anyang mendengar ini, dia dapat mengatakan bahwa ada kegembiraan di tubuhnya segera, dan dia buru-buru berkata, ya. Apakah sumber pasar sekarang cukup? Si Hongzi mengangguk dan berkata, saya baru saja melihatnya, sumber volume tampaknya cukup memadai. Tampaknya banyak perusahaan sekuritas besar kekurangan saham Suntek, dan mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Di antara mereka, para pemegang saham Suntek tidak dikecualikan. Mereka, Ding Anyang mendengar mata ini menyala dan berkata, bagus sekali. Kalau begitu, Anda menembak secepat mungkin. Cobalah untuk menyelesaikan permainan penutupan sebelum penutupan sore. Si Hongzi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, berbalik dan memerintahkan orang-orang di ruangan itu lagi, dan semua orang bertindak bersama di bawah perintahnya. Di kantor Yu Mingzi, beberapa orang menatap layar komputer. Masih lebih dari 10 menit sebelum penutupan siang, namun, harga saham Suntek Group telah turun hampir 40%. Untuk saham, penurunan yang begitu besar dalam waktu yang singkat dapat dilihat di pasar modal. Jiang Bo, bisakah Anda memberitahu apakah Anda dapat melihat dasar sebelum pasar ditutup? Saya pikir harga saham sekarang hampir di bawah rata-rata pergerakan 20 tahun. Mengapa belum mencapai dasar? Ini, maaf, saya benar-benar tidak bisa mengatakan ini. Tingkat perputaran perusahaan Anda mendekati 100%.
Volume transaksi yang luar biasa seperti itu belum membentuk dasar. Dapat dilihat bahwa para pedagang di pasar ini semuanya adalah tuan di dalam tuan. Begitu banyak orang telah bergandengan tangan untuk menekan. Pemegang saham biasa tidak dapat menahannya. Petik 2. Lalu menurutmu apa dasar itu? Jangan bilang itu 50%. Saya tidak yakin. Sebenarnya, jika Anda hanya melihat tingkat perputaran, Anda seharusnya memiliki pemegang saham di perusahaan Anda yang menjual saham. Jika tidak, tidak mungkin memiliki volume perdagangan yang begitu besar. Jadi situasi di sore hari sulit dikatakan, bahkan jika itu dapat membentuk dukungan tertentu. Tampaknya situasinya juga tidak stabil dan lebih rendah. Saya pikir sebelum pasar ditutup sore ini, seharusnya bisa turun di bawah 50%. 50%. Sudah berakhir. Suatu hari harga saham perusahaan telah turun 140 hingga 50 miliar, dan besok kita akan disapu oleh Dewan Direksi. Yu Mingzi berkata bahwa ini adalah wajah pucat, meskipun dari sudut pandangnya, itu bukan salahnya. Tetapi bagaimanapun juga, perusahaan menderita kerugian yang mengejutkan kali ini. Tidak perlu dikatakan bahwa itu tahu bahwa itu tidak akan baik. Qiu Hao juga pucat dan tidak berdaya. Dia juga tahu bahwa terlepas dari apakah dia dan Yu Mingzi ingin membawa pot kali ini, dia harus menjadi bocah. Pot, pada saat ini, seseorang tiba-tiba menyerbu ke kantor Yu Mingzi dan berteriak, "Manajer umum Qiu. Manajer umum, sesuatu yang besar telah terjadi." Qiu Hao dan Yu Mingzi, ketika mereka mendengar ini, mereka terhuyung-huyung. Yang lain tercengang. Bagi semua orang di rumah, perusahaan memiliki cukup berita buruk hari ini. Harga saham Suntek telah turun hingga 50%, mengatakan bahwa sedotan terakhir tidak lagi cukup. Jika berita buruk terus ditekan seperti ini, saya khawatir saham perusahaan hari ini tidak akan berharga. Si Hongzi melihat waktu, tersenyum bahagia, dan berkata, hanya beberapa menit lagi. Saham Suntek sekarang telah turun di bawah 50%. Kami akan dapat meluncurkan serangan umum segera setelah pasar dibuka pada sore hari. Petik 2. Ding Anyang juga mendengar senyum di wajahnya. Awalnya dia mengira bahwa pertempuran pengepungan ini akan memakan waktu beberapa hari untuk menekan harga saham Suntek hingga kurang dari 50%. Tetapi sekarang tampaknya semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Selama operasi berjalan lancar di sore hari, saya yakin bahwa saya akan segera mendapatkan jumlah saham penuh, dan kemudian saya akan dapat menyapu bersih keluarga Sangguan. Ketika ekspresi arogansi Ding Anyang mengira bahwa semuanya berada di bawah kendalinya, Hu Oning bergegas saat ini. Tidak bagus, Tuan Ding. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ding Anyang ragu-ragu, lalu mengerutkan kening, dan berkata, apa yang terjadi? Pemerintah Kota Aman baru saja mengadakan konferensi pers dengan media negara bagian Bataan, mengklaim bahwa dalam kerjasama investasi di Pelabuhan Baru Aman, tidak ada suap yang diterima, dan bahwa rencana kerjasama antara pemerintah Kota Aman dan Suntek Group masih berjalan lancar. Pada saat yang sama, ia mengklaim bahwa ia akan mengejar tanggung jawab hukum dari platform media berita terkait. Selain itu, Komite Pemantau Negara Bagian Bataan juga mengeluarkan rumor, mengatakan bahwa ia belum menerima laporan relevan tentang pelanggaran hukum dan peraturan proyek Pelabuhan Baru Bataan, dan bahwa ia juga akan menyebarkan rumor tersebut. Media meminta pertanggungjawaban mereka. Petik 2. Apa? Ding Anyang mendengar ini hampir tidak bisa mempercayai telinganya, dan kemudian dengan marah berkata, bajingan. Abduler, kamu berani mempermainkanku. Selama percakapan, dia segera mengangkat telepon dan menghubungi nomor telepon pihak lain. Namun, nada sibuk terus terdengar di seberang sana, dan Ding Anyang menghubungi beberapa kali berturut-turut, hampir semuanya jelas. Ding Anyang malah menelepon Jafar, Direktur Otoritas Pelabuhan Aman, tetapi pihak lain juga sedang sibuk. Diikuti olehnya, dia menelepon wakil direktur dan bahkan kader terkait yang bertanggung jawab, tetapi tanpa kecuali, mereka semua sibuk, dan tidak ada yang menjawab teleponnya sama sekali. Tak perlu dikatakan, Ding Anyang sekarang tahu bahwa orang-orang ini semuanya telah memasukkan diri mereka ke dalam daftar hitam. Kelompok bajingan ini, Ding Anyang ingin melempar ponsel itu dari tangannya saat itu, tetapi pada akhirnya dia masih selamat, karena ada beberapa informasi penting di dalamnya, tentu saja dia tidak dapat merusaknya sesuka hati. Si Hongzi dan Huoning menatap Ding Anyang yang sedang terbakar amarah. Perlu Anda ketahui bahwa menurut rencana yang telah disusun semua orang sebelumnya,
Aman dan kelompoknya harus menunggu Ding Anyang mendapatkan kendali penuh atas Suntek sebelum mereka dapat keluar dari rumor tersebut dan secara bertahap mengurangi dampak selanjutnya. Tetapi sekarang setelah konferensi pers telah diadakan di Aman untuk menghilangkan rumor, itu pasti akan berdampak signifikan pada rencana akuisisi Ding Anyang, yang jelas bukan kabar baik. Bos yang buruk, semua penjualan kita telah habis, dan harga saham telah pulih. Satu orang di ruangan itu tiba-tiba berteriak. Apa? Si Hongzi mendengar suara tergesa-gesa dan berbalik dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat grafik harga saham dengan jelas, dia menemukan bahwa panah ke bawah telah ditarik kembali dan diikuti sedikit peningkatan, dan kemudian dia melihat volume penjualan yang telah dipuncaki oleh Gunung Tai sebelumnya. Sekilas, jumlah pesanan pembelian mulai meningkat dengan cepat pada saat yang sama. Zihong, bagaimana kabarnya? Ding Anyang bergegas berkerumun saat ini. Baru-baru ini, dukungan dari Sundri telah ditransfer ke pasar saham. Saham-saham yang telah kita jual untuk menekan pasar telah dihapuskan. Bagian bawah dukungan mungkin terbentuk. Apa yang kamu tunggu? Cepat turun, jangan biarkan naik. Tidak mungkin, sudah waktunya, sudah berhenti. Bajingan, Ketika Yu Mingzi melihat bahwa dia akhirnya berhenti berdagang, dia merasa seolah-olah dia telah kembali bernapas, dan dia kembali ke dunia dari neraka. Qiu Hao menghela napas lega. Dia duduk di kursi dengan pantat dan menyeka keringat dari dahinya. Dia berkata, akhirnya berhenti. Tapi saya tidak menyangka harga saham akan bereaksi dengan cepat. Berita dari Aman baru saja datang dan pasar segera mulai berbalik. Jiang Bodao, orang-orang ini semua adalah penguasa. Dapat dilihat bahwa mereka sedang menatap berita dari negara Bataan, kalau tidak, mereka tidak akan dapat bereaksi secepat itu. Terutama beberapa saat terakhir benar-benar masalah besar dan mereka akan segera menjual. Semuanya musnah, itu pasti dana besar dengan kekuatan. Mereka semua adalah sekelompok bajingan. Yu Mingzi mendengar gigi terkatuk berkata, orang-orang ini mengatakan mereka adalah sekelompok serigala jahat yang oportunis. Mereka tidak peduli dengan kehidupan orang lain, mereka semua menghisap darah perusahaan kita dan para pemegang saham kecil itu. Petik 2. Baiklah, Tuan Jenderal, sekarang setelah semuanya terjadi, tidak ada gunanya membicarakannya sekarang, tidak peduli apapun, sekarang mereka akhirnya berhenti jatuh. Qiu Hao mengatakan ini, dan menoleh ke Jiang Bo, berkata, Xiao Jiang. Anda mengatakan bahwa situasi saat ini telah membentuk dukungan dasar. Setelah pembukaan sore, seharusnya tidak terus jatuh, kan? Jiang Bodao, saya pikir itu seharusnya terbentuk. Bagaimana Anda mengatakan bahwa saham perusahaan Anda telah jatuh begitu banyak hari ini? Energi rebound sebenarnya telah terakumulasi banyak. Jika tidak ada berita buruk untuk ditekan, pembukaan sore harus diubah menjadi panjang atau kuat. Kemungkinan rebound juga tinggi. Petik 2. Qiu Hao menghela napas lega, dan berkata, itu bagus. Pokoknya, selama Anda tidak jatuh seperti ini. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Yu Mingzi dan berkata, Jenderal Yu. Anda mengatakan orang-orang di Aman mengapa konferensi pers begitu tiba-tiba. Apakah kita di Bataan menghubungi Wali Kota Abdul? Yu Mingzi berkata dengan ekspresi terdiam, bagaimana saya bisa tahu ini? Ayo, saya akan menelepon dan bertanya apakah ada berita lain. Ngomong-ngomong, Tuan Qiu. Anda bergegas untuk mengatur siaran pers lain sebelum pembukaan sore hari. Ya, saya akan memberitahu media utama tentang situasi di Bataan, dan kemudian menggunakan beberapa hubungan. Kita harus membiarkan berita ini muncul di beranda situs web utama sesegera mungkin. Petik 2. Qiu Hao mengangguk dan berkata, oke, saya mengerti. Hei benar, jika Anda berbicara tentang Lin Haigang, apakah akan ada masalah? Kita tidak perlu mengirim seseorang untuk melihatnya lagi. Ini tidak mungkin, manajer He telah mengirimi saya pesan. Dia mengatakan bahwa barang-barang itu sekarang telah disegel oleh Biro Manajemen Transportasi Kota Linhai. Selain itu, orang-orang kami juga membaca dokumen. Barang-barang itu, meskipun tertulis jenis bola basket apa itu, tetapi sebenarnya tidak ada di dalamnya. Ketika orang-orang memeriksanya, orang-orang kami juga berdiri di sana dan melihatnya, mengatakan bahwa isinya yang keluar sangat menyengat, saya khawatir itu benar-benar berbahaya. Bagus. Oh, jika masalah ini besar, saya khawatir itu akan lebih serius daripada kasus pelabuhan baru Aman. Petik 2. Kata-kata Qiu Hao tidak berdaya, meskipun bagi mereka berdua,
harga saham kini telah berhenti jatuh. Namun hari ini aset perusahaan juga telah berubah dari pria gemuk besar menjadi pria kurus kecil. Setelah semuanya selesai, perusahaan akan menyelesaikan akun setelah jatuh. Pada saat itu, keduanya akan tidak beruntung, jadi sekarang beritahu keduanya bahwa mereka hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Setelah pasar ditutup, Ding Anyang menggertakkan giginya dan menelepon Abdul lagi, tetapi pihak lain masih sibuk, tetapi dia hanya dapat menggunakan ponsel lain untuk menelepon. Meskipun itu bukan nada sibuk, tidak ada yang menjawab. Ding Anyang merasa bahwa pihak lain seharusnya tidak menelepon nomor Xiang Jiang. Pada akhirnya, dia hanya dapat menghubungi nomor menggunakan nomor AS Si Hongxi. Pada saat ini, pihak lain dapat dijawab, tetapi orang yang menjawab panggilan itu adalah sekretaris Abdul. Ding Anyang menutup teleponnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan nadanya masih sibuk untuk menelepon lagi. Ding Anyang baru tahu sekarang bahwa Abdul mengambil uangnya sendiri dan ternyata berbeda. Bajingan, tunggu saja, setelah semua ini selesai, aku harus membuatmu terlihat baik. Meskipun Ding Anyang sedang sekarat, dia masih tidak dapat memahami mengapa Abdul mengambil risiko menyinggung dirinya sendiri untuk terlibat dalam tindakan-tindakan kecil ini, mengetahui bahwa dia sekarang tidak hanya memegang bukti korupsinya, tetapi juga kerjasama antara kedua belah pihak. Angsuran pertama masih ada di tanganmu sendiri. Jika kamu mengambil alih grup sendiri dan kemudian kamu tidak berencana untuk bekerja sama dengan pihak lain, bukankah itu masih Abdul? Jadi itu sama sekali tidak masuk akal. Si Hongxi menatap Ding Anyang tanpa daya, yang berkata dia tidak dapat membantu, dan berkata, Jenderal Ding. Apakah kamu ingin melanjutkan perdagangan sore ini? Atau membeli kembali? Minggir, apa yang bisa kita lakukan? Wajah Ding Anyang berkilat tidak senang, dan berkata, sekarang harga saham Sunde sudah di bawah 50%. Bahkan tanpa ini, kita harus berada pada harga ini. Ayo kita lakukan. Ngomong-ngomong, Hongxi. Kamu bilang pada pembukaan sore hari, bisakah kita menekan harga saham sedikit lagi dan mencoba untuk tidak memberi Suntek kesempatan untuk bangkit kembali? Si Hongxi mengerang sebentar dan berkata, jika Presiden Ding bersikeras mendapatkan proporsi saham di Dewan Direksi Utama, maka itu pasti akan terus berjuang. Namun, di pasar saat ini, penindasan terus berlanjut, saya khawatir itu akan sangat sulit. Suntek memiliki berita bullish ini sebelum penutupan pagi. Saya khawatir dukungan dasar akan sangat kuat di sore hari. Jika kita memiliki lebih sedikit saham, saya khawatir akan sulit untuk mencapai harga. Apa yang harus dilakukan? Bisakah kita menonton Sunde bangkit kembali di sore hari? Ding Anyang tidak senang. Rebound jelas tidak bagus. Harga saham Suntek terlalu rendah. Jika dibiarkan rebound, saya khawatir energi belinya sangat besar, dan itu mungkin berdampak pada akuisisi modal Suntek kita. Kasus terburuk bahkan mungkin ini tarik-menarik jangka panjang, jadi sebaiknya segera dipotong. Petik 2. Apa maksudmu? Tentu saja yang kumaksud adalah kombinasi beli dan jual. Pada pembukaan sore hari, mari kita tekan harga terlebih dahulu dengan sejumlah besar order jual, memaksanya untuk rebound dari bullish dan mengubahnya menjadi pembukaan panjang, mencoba membiarkan kita menggunakan harga yang lebih rendah dan mendapatkan jumlah saham yang cukup. Petik 2. Kalau begitu, bukankah kita butuh lebih banyak saham? Itu pasti. Sekarang kita hanya bisa terus meminjamkan uang, dan semakin banyak semakin baik. Kalau begitu, Anda akan menghubungi beberapa broker lagi dalam beberapa saat dan meminta mereka untuk membantu kita semua mengumpulkan sejumlah saham. Semakin banyak yang kita kumpulkan, semakin banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan, dan biarkan mereka membantu semaksimal mungkin. Saya tahu. Aku akan melakukannya sekarang. Si Hongxi mendengar suara tergesa-gesa itu dan berbalik untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Ding Anyang melihat ke samping ke arah Huo Ning, dan berkata, Huo Ning, kamu segera hubungi marinir dan biarkan mereka meningkatkan kehebohan tentang pelabuhan itu. Ada juga berita tentang kota aman. Biarkan mereka juga mengaduk air untukku. Semakin banyak yang tercampur, semakin baik. Uang bukan masalah. Tetapi aku harus membiarkan opini publik turun sebelum pembukaan sore ini. Mengenal Presiden Ding, saya akan menghubungi. Huo Ning berbalik dan pergi. Grup Suntek dapat dikatakan sangat sibuk di siang hari. Meskipun Qiu Hao menyelenggarakan konferensi pers lagi, situasinya tidak sebaik yang mereka berdua kira.
Banyak orang muncul di internet di papan pesan situs web dan forum berita utama, dan membuat pernyataan untuk menyerang grup Suntec. Belum lagi teori konspirasi konferensi pers Suntec, dan juga menyebarkan rumor bahwa semua eksekutif senior Suntec menjual saham Suntec, yang tentu saja membuat banyak investor kecil dan menengah memarahi. Secara alami, situasi yang menguntungkan pada penutupan pagi secara bertahap mulai melambat. Bajingan, siapa itu? Yu Mingzi melihat situasi ini, tetapi dia marah. Sekarang orang-orang bodoh itu juga mengerti bahwa hanya ada seseorang yang membuat opini publik. Qiu Hao juga berkata dengan wajah jelek, sepertinya hal ini tidak mudah. Seseorang pasti bersembunyi di kegelapan untuk mengacaukan situasi dan bermaksud untuk membunuh kita. Jenderal Qiu, jika saya tidak bisa, saya akan memanggil polisi. Orang-orang ini hanyalah perampok. Seorang eksekutif di sebelahnya berkata dengan marah. Alarm. Qiu Hao mengerutkan kening, dan berkata, alarm itu pasti alarm. Tapi masalahnya sekarang adalah alarmnya, yang tidak akan memungkinkan harga saham untuk segera bangkit kembali. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Jiang Bo dan berkata, Jiang Bo, lihat situasi saat ini, apakah harga saham akan turun pada sore hari? Jiang Bowen berkata, saya pikir harga saham Anda memiliki banyak energi untuk bangkit kembali sekarang. Namun, masalah utamanya adalah saya tidak tahu apakah akan ada kekuatan utama untuk terus menekan setelah pembukaan. Bahkan jika Anda sedikit optimis terhadap Suntec, jika besar, Lido tidak akan dapat memainkan banyak peran. Rumah tangga kecil itu akan melihat penjualan panik jika mereka tidak melihat rebound dalam harga saham. Jadi kami akan buka di sore hari. Tidak optimis. Yu Mingzi mendengar ucapan marah ini, apakah kita tidak punya cara? Jiang Bodao, ada cara. Faktanya, sekarang sudah waktunya, dan harga saham Anda memiliki banyak energi untuk bangkit kembali sekarang. Selama Anda bersedia mengeluarkan uang untuk baki, Anda seharusnya dapat menstabilkan harga saham. Berapa biayanya? Qiu Hao buru-buru bertanya. Saya rasa begitu, sekitar 1 atau 2 miliar yuan. Namun, uang itu seharusnya hanya cukup bagi Anda untuk mengubah harga saham dari short menjadi long, dan setelah menstabilkan harga, Anda tidak akan dapat menguangkannya dalam jangka pendek, agar tidak menyebabkan tekanan penurunan harga saham yang lebih besar, dan ada juga risiko di sini. Jika insiden berbahaya Anda di pelabuhan dianggap remeh, saya khawatir Anda tidak akan dapat mengambilnya kembali untuk 20 miliar yuan itu. Mendengar bahwa Yu Mingzi dan Qiu Hao sama-sama memalingkan wajah mereka, tidak ada yang berbicara. Faktanya, bagi mereka berdua, dana 1 atau 2 miliar yuan itu berada di luar jangkauan keduanya. Dan bahkan jika mereka dapat membuat keputusan, mereka tidak berani membuat keputusan, karena sejumlah besar uang masih dapat dibayarkan, yang membuat mereka berani membuat keputusan sebesar itu. Si Hongxi menatap layar, menunjukkan ekspresi bangga, dan mengikuti Ding Anyang, yang juga khawatir tentang tren pasar, dan berkata, saya selalu melihat Ding. Saya telah membuka dalam beberapa menit, tetapi jumlah pembelian masih sangat kecil. Dapat dilihat bahwa Lido di pagi hari tidak membentuk banyak dukungan untuk Suntec sama sekali. Ding Anyang mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata sambil tersenyum, faktanya, bahkan jika pesanan pembelian sedikit lebih besar, itu tidak masalah. Kami baru saja mencairkan begitu banyak saham. Ketika pasar dibuka, tidak ada seorang pun yang menjadi lawan kami. Bos, sudah dibuka, seorang pria di ruangan itu berteriak. Si Hongxi berbalik, menatap layar, mengikuti dengan tersenyum, dan berkata, General Manager Ding. Jumlah di atas tidak besar sekarang. Apakah Anda ingin menekan harga saham sampai akhir, atau membiarkannya turun? Ding Anyang mendengus dingin, smash. Semakin murah harga saham, semakin hemat biaya bagiku, dan aku tidak bisa lagi memberinya kesempatan. Si Hongxi mengangguk dan berkata dengan keras, monyet. Jual 30 juta saham dan singkirkan semua nampan. Kenali bos. Terdengar suara mengetik kencang di keyboard dari pria yang disebut monyet, dan setelah beberapa saat berkata, itu dia. Si Hongxi mengangguk puas, mengikuti data di layar, dan tertawa, lihat, Tuan Ding. Tidak ada yang berani mengambil sejumlah besar dari kita. Tampaknya investor kecil dan desa-desa kecil takut. Ketika dia datang, dia tidak berani masuk. Ding Anyang tersenyum puas, bagus sekali. Kemudian turunkan harganya sesegera mungkin.
Tunggu sampai Anda pikir itu hampir sampai. Mulai kumpulkan jaring. Si Hongzi mengangguk dan berkata dengan keras, monyet, ikan terbang, dan kucing besar, masing-masing dengan 10 juta saham. Anda harus menurunkan harga saham saya sebesar $2 dalam waktu 10 menit. Oke, saya tahu bos. Mengerti. Ketiga pria itu menjawab dengan keras pada saat yang sama, dan terdengar suara berderak di ruangan itu. Ding Anyang tersenyum bangga saat ini. Meskipun sebelumnya dia merasa kesal dengan Abdul, tetapi sekarang tampaknya hanya ada masalah kecil. Tampaknya Suntek Group masih menjadi salah satu dari mereka sendiri. Hal, bos yang jahat. Seseorang sedang memindai barang. Pria yang memanggil monyet itu tiba-tiba berteriak. Apa? Si Hongzi mendengar kata-kata itu dan buru-buru melihat ke layar. Volume transaksi di layar meningkat, dan jumlah total pesanan penjualan yang baru saja dia tekan menyusut dengan cepat. Ding Anyang buru-buru bertanya, Hongzi, bagaimana situasinya? Si Hongzi berkata, monyet cepat menarik pesanan. Kucing besar menambahkan 2 sen untuk mencoba menarik kembali. Oke, mengerti. Setelah keduanya menjawab, mereka segera bertindak sesuai instruksi yang lain. Namun, ketika si Hongzi melihat beberapa transaksi baru yang dilebih-lebihkan di layar, wajahnya langsung jelek dan pucat. Kucing besar itu buru-buru berkata saat ini, bos. Seseorang menambahkan 3 poin dan menyedot semua surplus kita. Monyet itu juga berkata, bos. Barang-barang itu sudah diperdagangkan dan tidak dapat ditarik. Sekarang setelah dibeli, mereka sudah mulai menumpuk. Bajingan, si Hongzi menghancurkan desktop dengan pukulan, menggoyangkan mouse dan keyboard, dan berkata, bajingan mana yang ada di sini untuk mengaduk situasi. Ding Anyang berkata dengan cemas, apa yang terjadi dengan Hongzi? Apa yang terjadi? Ding Hongzi berkata, saya tidak tahu bajingan mana yang membuat basis untuk Suntek. Tampaknya seseorang ingin membuat harga saham Suntek bangkit kembali. Ding Anyang mendengar matanya menoleh dan berkata, apakah itu akan dilakukan oleh kantor pusat? Ingin memanfaatkan kesempatan langka ini untuk memasuki pasar. Si Hongzi berkata, sulit untuk mengatakannya sekarang. Tetapi jika mereka hanya ingin menggunakan uang untuk menghancurkan, saya pasti akan memberitahu mereka bahwa semua orang tidak dapat memainkan saham. Monyet, ikan terbang, taktis C, lebih cepat, ambil jumlah yang lebih sedikit mereka menyedotnya. Kucing besar, hancurkan saya ketika Anda melihat jumlah yang besar. Mereka harus keluar dalam 20 menit. Petik 2, tahu, oke, mengerti. Sambil menjawab ketiganya, menurut latihan perdagangan yang biasa, mereka terus membeli dan menjual, menggunakan pengalaman perdagangan mereka yang kaya, dan berjuang untuk mempercepat dana mereka sesegera mungkin. Si Hongzi dan Ding Anyang keduanya menatap tajam pada perubahan data di layar. Tentu saja, Ding Anyang tidak dapat memahami apapun, hanya mengetahui bahwa volume perdagangan di grup Sunde saat ini luar biasa, dan si Hongzi, sebagai seorang ahli, terus-menerus menyaring data ini. Informasi dalam perintah, dan terus-menerus memerintahkan beberapa orang untuk menyesuaikan tren taktis. Ada juga suasana tegang di kantor grup Suntek, hampir semua orang menonton perubahan data layar di depan mereka. Meskipun tidak semua orang di sini memahaminya, bahkan orang-orang yang tidak mengerti pun dapat melihatnya, tampaknya pasar saham mengalami perubahan besar. Yu Mingzi melihat sebentar dan berkata, Jiangbo, bagaimana sekarang? Harga saham kita tampaknya mengejutkan. Jiangbo berkata, dari sudut pandang Cakram, seharusnya ada 2 kelompok orang yang bersaing untuk mendapatkan kekuatan penetapan harga-harga saham perusahaan Anda. Operasi mereka sungguh brilian, dan mereka jelas merupakan master dalam master. Yu Mingzi mendengar wajah ini tanpa berkata-kata, berkata, tolong, Xiao Jiang. Jangan menghela nafas. Bisakah Anda membantu kami menganalisis situasinya? Beberapa di antara kita tidak dapat memahaminya sama sekali. Qiu Hao juga berkata, Ye Xiao Jiang. Kuncinya adalah membantu kami menganalisis kedua kelompok orang ini. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah mereka semua mencoba menjaga harga saham kita tetap rendah? Jiang Bodao, bukan seperti itu. Sekarang lihat situasi perdagangan di piringan, salah satu dari kedua kelompok ini ingin harga sahammu membentuk dukungan dasar, dan kelompok lainnya murni menekan, itu seharusnya menjaga harga saham tetap rendah. Yu Mingzi buru-buru berkata, siapa yang dominan sekarang? Orang yang melindungi piringan, orang yang menekan. Jiang Bodao, untuk saat ini,
kelompok yang ditekan seperti banyak saham di tangan mereka. Seringkali, mereka digabungkan dari tangan orang lain dan harus digunakan khusus untuk penjualan singkat. Tampaknya itu adalah emas dan perak asli, tampaknya pihak modal tidak menekan kelompok yang kuat, tetapi juga membeli dan menghentikan. Namun untungnya, harga saham Anda sekarang terlalu rendah, bagian bawahnya sangat kuat, dan kedua belah pihak setengah kati. Qiu Hao buru-buru mendekati Yu Mingzi dan membisikkan beberapa patah kata. Yu Mingzi mengangguk dan mengikuti. Jiang Bo, Anda mengatakan bahwa jika kita memasuki pasar sekarang, dapatkah kita menghabiskan sedikit lebih sedikit uang? Untuk membantu memegang piring, Jiang Bo berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir itu sangat sulit. Sekarang melihat operasi dua kelompok orang, itu seharusnya menjadi tim profesional dua baris. Jangan bicara tentang saya sebagai orang yang sendirian. Saya biasanya menemukan pasangan, saya khawatir mereka bukan lawan. Mereka semua adalah tuan. Pada level saya khawatir biaya masuk juga merupakan biaya kuliah Yu Mingzi dan Qiu Hao mendengar bahwa mereka tidak berdaya. Mereka merasa bahwa mereka sudah tidak berdaya. Meskipun pasar saat ini tidak seburuk di pagi hari, risikonya masih tidak kecil. Dalam kasus penjualan pendek, mengambil keuntungan, konsekuensinya untuk waktu berikutnya mungkin tidak terbayangkan. Di studio Si Hongzi, mereka semua juga bekerja dengan intens. Harus diketahui bahwa orang-orang ini sangat lelah sejak mereka mulai lagi di pagi hari. Bagi mereka, operasi saat ini tidak memuntahkan mereka, hampir setiap saat perdagangan tanpa henti, dan harga saham Suntek terus berfluktuasi antara satu beli dan satu jual. Ding Anyang tidak mengatakan apa-apa sambil duduk di samping, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak gugup sama sekali. Meskipun harga saham Suntek secara bertahap turun, sejumlah besar saham juga telah dijual ke pasar dengan setiap pesanan Si Hongzi. Anda harus tahu bahwa di pagi hari, penjualan skala besar seperti itu seharusnya sudah lama terjadi. Sudah ribuan mil jauhnya, tetapi sekarang hanya berfluktuasi. Dapat dilihat bahwa daya beli tidak kecil, dan konfrontasi antara kedua belah pihak juga sangat sengit. Ding Anyang memperhatikan sebentar, dan benar-benar cemas, dan bertanya, Hongzi, bagaimana situasinya sekarang? Si Hongzi menghela napas lega, dan berkata, mulai sekarang, situasinya baik bagi kita. Pesanan pembelian mulai menurun, dan retail serta rumah tangga kecil itu mulai mengambil situasi tunggu dan lihat, dan orang-orang yang sedang dalam kesulitan sekarang tampaknya sedikit kehabisan napas. Itu bagus. Ding Anyang berkata sambil menghela napas lega, dan berkata, haruskah saya mulai menutup jaring sekarang? Si Hongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, masih terlalu dini untuk menutup jaring. Meskipun orang yang merusak permainan terlihat dari cakram, itu seharusnya hampir kehabisan uang. Tetapi jika kita menutup jaring sekarang, jika harga saham berfluktuasi lebih tinggi, orang itu pasti akan menjual sahamnya diuangkan, jadi saya khawatir kita masih akan mengacaukan kita. Jadi jika kita ingin benar-benar aman, kita harus menekan harga saham setidaknya 1 atau 2 yuan lagi. Ketika peluru perak keluar dari tangannya, dia hanya bisa diperlakukan sebagai penonton. Petik 2. Ding Anyang buru-buru mendengar kata-kata itu, kalau begitu terus hancurkan seperti yang kamu katakan. Pastikan orang itu seperti ikan mati. Si Hongzi berkata, tidak apa-apa untuk terus menghancurkan, tetapi saya tidak punya banyak stok sekarang. Jika saya ingin menghancurkan, saya hanya bisa terus meleleh. Tetapi situasi di pasar tidak jelas, dan saya tidak tahu apakah itu bisa dicairkan. Ini masalahnya. Ding Anyang mendengar kata-kata, jika Anda tidak punya stok, biarkan orang mencarinya. Jika Anda tidak bisa, kalian bisa menaikkan batasnya. Kali ini, kita harus menghancurkan orang yang telah menyusahkan kita. Baiklah, kalau begitu aku tahu. Si Hongzi mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan bergegas untuk terus menghubungi agen itu. Si pendek mulai menang. Jiang Bo berkata dengan wajah serius. Yu Mingzi memperhatikan penjualan yang meningkat dan pembelian yang lemah yang berangsur-angsur menyusut, butiran-butiran keringat di wajahnya semakin banyak. Kau harus tahu bahwa sekarang hal seperti itu, si bodoh itu tahu bahwa situasinya menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Suntek. Yu Mingzi berkata, bajingan, dari mana orang-orang ini mendapatkan begitu banyak saham? Ini pantas dikatakan, itu pasti telah dikumpulkan di tangan para pialang bajingan yang takut akan kekacauan di dunia.
Qiu Hao berkata setelah mengerutkan kening, tapi aku juga aneh. Menurut kebenaran, harga saham kita sudah turun drastis, dan kejutan-kejutan luar biasa itu akan membantu pasar saham menekan harga saham, dan risikonya akan besar. Mengapa orang lain meminjamkan saham untuk membantu mereka memasuki pasar? Jiang Bodao, seharusnya para penjual pendek telah meningkatkan rasio margin. Kalau tidak mungkin meminjam begitu banyak saham dalam kasus ini. Namun, tidak ada yang bisa menyelamatkan Suntek lagi. Sepertinya selama ini, harga saham Anda kemungkinan besar masih akan terus turun. Yu Mingzi dan Qiu Hao sedih ketika mendengar ini. Mereka mengira bahwa pada siang hari, harga saham akan sedikit pulih di sore hari. Sekarang tampaknya seseorang dengan sengaja memanipulasi harga saham. Kemungkinan besar harga saham akan terus turun di masa mendatang. Berita itu tentu saja merupakan berita terburuk bagi seluruh perusahaan. Tiba-tiba terdengar dering telepon. Yu Mingzi mengangkat telepon dan melihatnya. Wajahnya langsung terkejut, dan dia bergegas mengangkat telepon, manajer umum Zhang. Anda dapat mengandalkan saya. Kemana Anda pergi? Perusahaan sedang mengadakan acara besar. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Ah tidak, maksud saya, bagaimana Anda tahu? Oh, itu bagus. Kalau begitu saya tahu, saya akan segera menyiapkan konferensi pers lagi. Oke, saya tahu sudah selesai. Saya akan menunggu perintah telepon Anda. Qiu Hao tentu saja tahu siapa Zhang yang selalu ada di mulut Yu Mingzi, jadi ketika Yu Mingzi menutup telepon, dia buru-buru berkata, apa yang dikatakan Zhang? Kapan dia akan kembali? Yu Mingzi berkata, manajer umum Zhang menelepon. Mari kita persiapkan konferensi pers segera. Masalah pelabuhan Linhai telah diselidiki dengan jelas. Beberapa lemari untuk bahan obat-obatan dan yang untuk bola basket salah. Tidak ada bahaya sama sekali. Bahan kimia, situs web resmi kota Linhai telah mengklarifikasi masalah ini. Petik 2. Apa? Ada hal seperti itu. Ini berita bagus. Qiu Hao tampaknya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Yu Mingzi mendengar wajah ini terdiam, berkata, sial. Ini tentu saja berita bagus. Kalian akan bersiap untuk merilis berita terkait. Pastikan untuk segera memperbarui situs web utama. Presiden Zhang mengatakan bahwa kita harus melakukannya dalam waktu 10 menit. Ketika ini selesai, dan dikatakan bahwa jika butuh lebih dari 1 detik, kita tidak akan bisa berjalan-jalan. Ah, itu terburu-buru. Qiu Hao selesai, dan dengan cepat berbalik untuk berteriak kepada para eksekutif senior di sekitarnya, bodoh berdiri diam. Jika kalian tidak dapat memikirkan ini dalam 9 menit, aku akan membiarkan kalian semua pergi. Ketika semua orang mendengar, mereka dengan cepat bubar. Suasana hati si Hongzi yang tegang akhirnya rileks sekarang. Kita harus tahu bahwa pertempuran ofensif dan defensif di sesi pembukaan sore ini, tetapi dia juga cukup lelah. Hehehe, Tuan Ding, apakah Anda melihat itu? Sekarang harga Suntek semuanya berada di bawah kendali kita. Si pembuat onar tidak punya uang. Selama harga saham turun $2, para pembuat onar itu akan menjadi satu. Ikan mati, kita bisa menutup jaringnya secara resmi. Hahaha, itu bagus. Ding Anyang menepuk bahu si Hongzi dengan gembira, mengikuti waktu, dan berkata, masih ada lebih dari 1 jam. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan saham di papan utama hari ini. Seharusnya tidak mungkin hari ini. Karena waktunya terlalu sedikit, meskipun kita akan menyapu bersih barang-barang, kita tidak bisa menaikkan harga saham terlalu tinggi, sehingga orang-orang yang membuat onar itu tidak akan marah. Jadi lebih baik rendah dan panjang. Saya tidak berpikir akan butuh 3 atau 4 hari untuk mendapatkan cukup stok. Ding Anyang mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, kamu bisa tenang, Hongzi. Aku masih mengerti prinsip kecepatan yang terburu-buru tetapi tidak mencapainya. Jika kamu memikirkannya, kamu bisa melakukannya. Selama kamu menyelesaikan ini, aku pasti akan memberimu keuntungan. Tidak masalah, tunggu saja kabar baikku. Si Hongzi berkata dengan percaya diri. Bos tidak baik, semua barang kita baru saja musnah. Orang-orang yang memanggil monyet tidak jauh dari sana berteriak lagi. Apa? Ini tidak mungkin. Si Hongzi mendengar bahwa dia buru-buru melihat layar komputer, dan melihat bahwa pesanan penjualan besar-besaran sebelumnya telah menghilang. Beberapa hanya pesanan pembelian yang meningkat, dan harga saham juga meningkat dengan keberhasilan transaksi.
terus meningkat. Si Hongzi melihat firasat buruk di hatinya ketika dia melihat pemandangan ini. Untuk mengetahui berapa banyak saham yang telah dia daftarkan sebelumnya, dia tahu betul. Begitu banyak rekanan saham dapat menghapus semuanya sekaligus, tetapi itu hanya dapat dilakukan dengan sejumlah besar uang. Apakah mungkin keluarga besar akan masuk dan mengacaukan situasi? Hongzi, apa yang terjadi? Ding Anyang buru-buru bertanya. Mungkin orang besar lainnya. Si Hongzi mengatakan ini, lalu wajahnya berkedip tidak menyenangkan. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil yang murah. Jangan berpikir, monyet, kucing besar, berkelompok dalam kelompok dan mencapai 30 juta lebih. Saya tidak berpikir ada yang berani mengambilnya. Petik 2. Mengerti. Saya mengerti. Monyet dan kucing besar menerima pesanan, dan kemudian mulai bergerak dan menjual saham lagi. Volume perdagangan di layar terus meningkat lagi. Pembelian sebelumnya segera ditekan lagi. Si Hongzi melihat senyum santai di wajahnya, tetapi senyum ini tidak muncul untuk waktu yang lama, dan menghilang lagi. Pada saat ini, pembelian di layar juga meningkat dengan cepat, dan tampaknya melebihi pesanan penjualan kedua orangnya, kecepatan. Si Hongzi tidak senang ketika melihat situasi tersebut, dan sekali lagi berseru, Fei Yu. Jual saham di tanganmu juga. Kamu harus menghancurkan harga saham. Baik bos. Pria bernama Fei Yu itu juga buru-buru mulai mengoperasikan komputer dan mulai menjual sejumlah besar sahamnya. Ding Anyang berhenti berbicara saat ini. Sambil memperhatikan perubahan digital di layar komputer, dia melihat ekspresi si Hongzi. Tetapi ketika dia memastikan bahwa ekspresi si Hongzi menjadi semakin jelek, dia juga merasa bahwa sekarang muncul apa yang terjadi. Ketika Ding Anyang ingin membuka mulutnya untuk bertanya, Huoning buru-buru mendorong pintu dan bergegas masuk saat ini, dan berkata dengan keras, Jenderal Ding. Sesuatu yang buruk, ada apa? Ding Anyang bertanya dengan keras, meskipun dia merasa telah tersentuh oleh jamur itu. Grup Suntek baru saja merilis berita ke media. Barang-barang yang disita dari pelabuhan Linhai milik perusahaan itu hanyalah beberapa obat herbal Tiongkok biasa, yang sama sekali bukan bahan kimia berbahaya. Ini tidak mungkin. Saya jelas membiarkan hal-hal itu diatur, bagaimana mungkin itu menjadi obat herbal Tiongkok? Benar, pasti Sunde menyebarkan berita palsu dan ingin mendukungnya. Saya ingin menjadi cantik. Sebenarnya di kota Linhai sebelum pemerintah berbicara, mereka telah memimpin untuk menyatakan posisinya. Ini adalah takdir sendiri. Beritahu marinir, Jenderal Ding, pasukan air mungkin tidak berguna. Karena baru saja situs web resmi pemerintah kota Linhai telah menggelar untuk Suntek, mengatakan bahwa barang-barang yang ditahan itu memang bahan obat, dan pemerintah kota juga mengatakan bahwa mereka akan mengajukan kasus untuk menyelidiki kali ini Suntek dengan jahat. Melaporkan kejadian itu, tidak mungkin. Ding Anyang mendengar bahwa dia sangat marah dan meninggal. Saya sudah mengaturnya dengan jelas, bagaimana mungkin tidak? Jenderal Ding tidak baik, pembelian di pasar meningkat terlalu cepat, dan harga saham Suntek akan segera pulih. Si Hongzi berteriak saat ini. Ding Anyang berbalik dengan cepat setelah mendengar kata-kata itu dan berteriak, kalau begitu teruslah menjual. Anda tidak bisa membiarkannya pulih. Si Hongzi mengerutkan kening dan berkata, tetapi kami tidak lagi memiliki saham untuk dijual, dan kami telah berutang puluhan miliar saham kepada orang lain. Kami tidak dapat lagi menjualnya. Kami harus membeli kembali dan menutup posisi kami sekarang, jika tidak akan ada risiko. Bagaimana jika saham saya ditutup? Saya tidak meminta uang sekarang. Saya meminta saham. Ding Anyang diinjak-injak oleh kemarahan. Manajer umum Ding, kenapa kamu tidak mengerti? Jika kamu tidak menutup posisi sekarang, harga saham akan bangkit kembali setelah beberapa saat, dan akan sulit untuk membeli lagi. Pada saat itu, kita hanya dapat menaikkan harga untuk menutup posisi, yang akan menghasilkan uang hari ini. Jika kamu kalah, kamu tidak punya uang untuk membeli saham, tidakkah kamu akan masuk ke papan? Bajingan, kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Kamu mengatakan itu pasti akan membantuku memenangkan Suntek. Ding Anyang menggeram. Si Hongzi mendengar bahwa wajahnya berubah, dan berkata, Manajer umum Ding. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Rencana yang kamu katakan sebelumnya bukanlah rencana saat ini. Jika aku tahu ini masalahnya sekarang, aku tidak bisa datang membantumu. Ding Anyang mendengar bahwa meskipun dia frustrasi, dia tidak bisa mengatakan bahwa pihak lain salah.
Bagaimana dia bisa tahu bahwa tidak ada yang namanya rencana untuk waktu yang lama, tetapi itu terwujud, itu hanya ledakan. Bos tidak bisa menahannya, harga saham sudah mulai pulih, kata monyet dengan keras saat ini. Si Hongzi mendengar ini dan tahu bahwa dia tidak bisa terus berkonflik dengan Ding Anyang, dan buru-buru berkata, Jenderal Ding putuskan dengan cepat. Tidak ada waktu, tutup, Ding Anyang Ki berteriak keras. Si Hongzi buru-buru berteriak, monyet. Ikan terbang, kucing besar, cepat tutup posisi. Ketiga monyet itu juga sedikit berkeringat ketika mendengar ini, karena ketika mereka menjual saham sebelumnya, mereka kehabisan tenaga. Mereka tidak berharap untuk membelinya kembali sekarang. Namun, ketiganya juga tahu bahwa sekaranglah saatnya, dan tidak ada waktu untuk mengeluh. Sebaliknya, mereka mulai beroperasi lagi dan mulai membeli kembali saham dari pasar. Yang mengejutkan ketiganya adalah mereka senang ketika mereka menjual, tetapi tidak begitu senang ketika mereka membeli. Tampaknya tidak peduli seberapa cepat ketiga orang itu beroperasi, selalu ada orang yang selangkah lebih maju dari mereka, menyapu bersih jumlah terbesar, dan mereka hanya dapat mengikuti kenaikan harga yang terus-menerus, tetapi ketiga orang yang selalu lebih lambat, sekarang dapat melihat, tetapi tidak dapat membelinya. Harga saham Suntek juga naik dalam lelang berkelanjutan. Ding Anyang tidak tahu, di suite lain di gedung yang sama, ada juga banyak komputer dan monitor realitas. Zhang Yuzheng sedang duduk di depan komputer, dan dia dengan cepat mengetik pada beberapa papan ketik komputer dengan kedua tangan. Kecepatannya bisa dikatakan luar biasa cepat. Sangguan Jiangsui juga duduk tidak jauh, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa memperhatikan harga saham perusahaan di layar. Sang Guansing bisa dikatakan sedikit tertegun. Karena Zhang Yu, orang yang mesum, mengendalikan beberapa komputer, itu telah dipertahankan sejak pasar saham dibuka di pagi hari. Zhang Yu hampir tidak melihat keyboard itu saat mengoperasikannya, tetapi tangannya tampaknya memiliki kemampuan untuk menghafal. Dia bahkan tidak menekan tombol backspace. Keakuratan input informasi sangat lugas. Dia adalah teman yang mesum. Jika Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, Sang Guansing tidak akan percaya bahwa ada pedagang mesum seperti itu di dunia. Anda harus tahu bahwa dia juga seorang mahasiswa ekonomi dan memahami hal-hal ini, tetapi semakin dia mengerti, semakin dia akan menyadari Zhang Yu mesum. Jika bukan karena Zhang Yu yang terlalu muda, Sang Guansing bahkan curiga bahwa orang di depannya adalah pedagang tingkat dewa terkenal Mei Huasan yang telah terkenal di Wall Street selama beberapa dekade. Kakak, di mana kamu menemukanku saudara ipar yang begitu kuat? Sang Guansing tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya dan bertanya dengan suara rendah. Jangan bicara omong kosong, oke. Dasar kakak ipar, sungguh tidak enak didengar orang. Sangguan Jiangsui melirik kakaknya dengan pandangan tidak senang. Sangguan Xingzeng berkata sambil tersenyum, tolong, kakak tertuaku. Kalian berdua jelas saling mencintai. Kalau begitu, tentu saja dia adalah kakak iparku. Tapi serius, kamu bisa menemukan wanita muda yang begitu hebat, aku sangat mengagumimu. Dia bukan hanya dokter ajaib, tetapi juga ahli pasar saham yang hebat. Dia terlalu hebat. Sangguan Jiangsui mendengar bahwa Zhang Yu, yang tidak bisa mengetik keyboard yang salah dengan menutup matanya, juga terkesan. Kamu tahu bahwa dari pagi hingga sore, dia telah menyaksikan Zhang Yu membunuh kuartet di pasar saham. Dapat dikatakan bahwa harga saham Sang Dejiang membuat Sangguan Jiangsui terasa seperti roller coaster, dan dia tiba-tiba naik turun. Meskipun Sangguan Jiangsui tidak tahu banyak tentang saham, harga saham perusahaan anjlok hingga 50% di pagi hari saja. Di atas, bahkan orang bodoh pun tahu sesuatu yang besar. Untungnya, Sang Guansing sedang belajar ekonomi dan dapat memahami sedikit tentang saham. Dia melihatnya dan menjelaskannya sendiri. Sangguan Jiangsui akhirnya tahu. Meskipun harga saham Sunde turun tajam, sebagian besar uangnya, tampaknya semuanya telah diambil oleh Zhang Yuge, dan kemudian dalam pemikiran terbalik, perusahaan tampaknya tidak kehilangan apapun, tentu saja, ini hanya apa yang terjadi pada pagi hari. Situasi berubah tiba-tiba pada sore hari. Selama periode ini, Zhang Yu merilis dua keuntungan bullish utama secara berturut-turut, dan harga saham mulai pulih. Meskipun Sangguan Jiangsui tidak tahu banyak tentang saham, masih ada konsep yang samar-samar. Zhang Yu tampaknya telah menimbun banyak saham sebelum putaran operasi terakhir. Jika harga saham mulai pulih dengan tajam,
maka Zhang Yu mungkin mendapatkan keuntungannya akan sangat menakjubkan. Kakak, harga saham telah pulih lebih dari 1 potong. Haha, mari kita menghasilkan banyak uang kali ini. Sang Guanxing sedikit bersemangat. Sang Guan Jiangsui mendengar bahwa dia buru-buru melihat harga saham lagi. Saya melihat bahwa harga saham saat ini telah membentuk postur serangan balik garis lurus dan melonjak ke atas. Zhang Yu berkata saat ini sambil mengoperasikan keyboard. Xiao Sui, panggil ayahmu. Sekarang dia ingin muncul. Begitu. Sang Guan Jiangsui mendengar kata-kata itu dan buru-buru mengeluarkan telepon dan memutar nomor ayahnya. Dapat dikatakan bahwa si Hongxi berkeringat karena terburu-buru. Meskipun dia sekarang bertanggung jawab untuk membeli dan menjual, bahkan jika mereka berempat berkumpul, masih tidak ada cara untuk membeli saham dalam jumlah yang cukup. Sebagai seorang ahli perdagangan, si Hongxi tampaknya merasa bahwa setiap kali mereka menetapkan harga, selalu ada orang yang pertama kali menaikkan harga ke harga yang lebih tinggi dan langsung menyedot saham-saham di dis. Perasaan ini terlalu membuat frustrasi baginya. Sudah, si Hongxi memperhatikan harga saham Suntek seolah-olah telah diluncurkan oleh roket. Itu juga keringat dingin. Sekarang dia berutang begitu banyak saham di luar. Dia sangat mental. Jika dia tidak dapat membelinya kembali, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tentu saja, Ding Anyang tidak dapat memahami bagaimana operasi si Hongxi. Dia hanya melihat si Hongxi dan beberapa bawahannya, dan dia terus memasukkan berbagai data, tetapi dia tidak tahu bagaimana hasilnya. Tetapi ada satu hal yang diketahui Ding Anyang bahwa semakin harga saham Suntek bangkit kembali, semakin banyak kerugiannya, karena semua sahamnya dicairkan dan harus dibayar kembali. Dan sekarang harga saham Suntek tampaknya sedang melesat dan terus naik. Dia juga merasa bahwa angka-angka yang mengambang di layar sebenarnya mencuri uang di sakunya. Hongxi, bagaimana kabarnya? Berapa harganya? Ding Anyang tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan tergesa-gesa. Kurang dari 2% stabil. Si Hongxi berkata dengan buruk. Apa? Ketika Ding Anyang mendengar ini, dia tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya, dan berkata, si Hongxi. Apakah kamu bercanda? Apakah kalian berempat telah beroperasi begitu lama? Apakah ini sangat stabil? Harga saham telah pulih lebih dari $3. Apakah kamu tahu berapa banyak yang telah saya rugikan? General Manager Ding, kamu tidak dapat menyalahkan saya untuk ini. Sekarang ada harga tetapi tidak ada pasar, kita tidak dapat membeli saham. Apakah kamu pikir saya bodoh? Ding Anyang mendengar tangan ini mengetuk angka-angka di layar komputer dengan marah dan berkata, lihatlah volume perdagangan itu. Dengan volume perdagangan yang begitu besar, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak dapat membeli saham. Volume transaksi itu bukan milik kita. Penawaran kita terlalu rendah dan yang lain menawar terlalu tinggi, jadi saham-saham itu dibeli oleh yang lain. Ding Anyang mendengar kata-kata itu dan berkata, mengapa Anda tidak menawar sedikit lebih tinggi? Anda tidak dapat membelinya jika Anda menghasilkan sedikit lebih tinggi. General Manager Ding, sekarang karena ada banyak dana di pasar, kita membutuhkan jumlah yang begitu besar. Jika kita mengikuti tren untuk menaikkan harga, maka kita tidak dapat membentuk posisi beli. Investor akan menahan saham dan menunggu dan harga saham akan naik lebih cepat. Jangan katakan kata-kata yang tidak berguna itu padaku. Kau lihat harga sahamnya sudah naik lebih dari $3 dari sekarang sampai sekarang. Kalian berempat sudah bekerja sama untuk sedikit menstabilkan, dan bahkan posisi terendah pun tidak cukup. Teruskan saja, aku akan segera kehilangan semuanya. Jangan marah, dan bahkan jika kau marah sekarang, itu tidak ada gunanya. Jika kau benar-benar ingin kami mengambil alih volume, itu tidak masalah, bagaimana kau bisa mengatakan kau adalah bosnya. Tapi aku harus mengemukakan kata-kata buruk itu di depan, harga sahamnya naik jika meroket, kau mungkin tidak menghasilkan banyak uang. Jadi, kau yakin ingin kami melakukan itu? Ding Anyang mendengar ini didorong ke sudut oleh si Hongxi, setuju. Ketika ada kerugian besar, maka kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Tidak setuju, uang di sakunya sekarang mengalir keluar, ini pada dasarnya merebus katak dalam air hangat, membuatnya lebih buruk daripada dia bisa mati. Ketika Ding Anyang merasa tidak tahu harus berbuat apa, Huoning datang lagi ke kamar. Ding, Jenderal Ding. Huoning datang ke sisi Ding Anyang dan berhenti bicara. Apa yang terjadi lagi? Wajah Ding Anyang sangat jelek. Karena Huoning datang kali ini, dapat dikatakan bahwa satu demi satu membawa serangkaian berita buruk,
dan tidak ada satupun yang baik untuknya, baru saja Sang De mengeluarkan pernyataan. Dikatakan bahwa Sang Guanxi kini telah bangun, dan tubuhnya sedang dalam pemulihan, mengatakan bahwa dia akan segera kembali ke perusahaan untuk melanjutkan pekerjaannya. Apa? Ding Anyang hampir mendengar bahwa bola matanya belum jatuh ke tanah. Dapat dikatakan bahwa di antara berita buruk hari ini, yang paling membuatnya tidak dapat diterima adalah yang ini. Bagaimana ini mungkin? Ini pasti berita palsu lagi. Apakah ini berita palsu? Saya belum bisa sampai ke puncak. Tetapi setelah Suntek menerbitkan berita ini, dia juga memposting video. Orang-orang di atas benar-benar tampak seperti presiden lama. Saya juga membawa videonya. Setelah itu, Hou Ning mengeluarkan ponselnya dan mentransfer video ke Ding Anyang. Ding Anyang mengambil ponselnya dan memilih untuk bermain. Seorang pria yang duduk di tempat tidur tersenyum dan melambaikan tangan ke kamera. Meskipun wajah pria itu agak pucat, ekspresinya normal. Mengenai penampilan pihak lain, Ding Anyang dapat dikatakan lebih familiar. Memang dia telah melihat Sang Guanxi berkali-kali, dan bahkan dia terlihat persis sama jika dia tertawa. Jika ini salah, itu tidak dapat dihindari. Ding Anyang benar-benar tercengang. Dia merasa seperti sedang mengalami masalah besar, dan tampaknya situasinya telah berkembang menjadi yang terburuk. Si Hongxi ada di pihak, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Anda harus mengetahui berita buruk hari ini satu persatu, dan Anda tidak tahu harus berbuat apa. Tidak bagus. Bos, harga saham naik dengan cepat, apa yang harus saya lakukan untuk memerah susu? Monyet itu menangis saat ini. Si Hongxi mendengar bahwa dia buru-buru melihat layar. Untuk waktu yang singkat, ada banyak pembelian berturut-turut di atasnya, dan harga saham benar-benar meningkat dengan jumlah yang luar biasa. Pesanan penjualan mulai menyusut lebih jauh. Tampaknya berita itu baru saja mencapai pasar saham, kebanyakan orang sudah mulai menunggu dan melihat. Si Hongxi berteriak dalam hatinya, dan buru-buru berkata, "Cepat, ayo ambil uang sebanyak-banyaknya." Beberapa orang di rumah mendengar ini dan buru-buru mulai menaikkan harga untuk memindai barang, tetapi yang membuat mereka tidak terduga adalah bahwa bahkan jika mereka menambahkan $1 untuk memulai pemindaian, masih ada orang yang menambahkan satu lagi di muka ke semua saham dalam kisaran kenaikan harga. Dalam terang, mereka tidak membeli sepeser pun, dan harga saham melonjak $1. Si Hongxi hampir kehabisan napas di tempat. Dapat dikatakan bahwa ia telah berpartisipasi dalam pertempuran penembak jitu yang tak terhitung jumlahnya di pasar saham, besar dan kecil, tetapi tidak ada yang begitu dirugikan kali ini. Tampaknya ada sepasang mata yang menatap dirinya sendiri. Tidak peduli berapa banyak uang yang ia tambahkan, pihak lain selalu dapat menambahkan lebih banyak dari dirinya sendiri, dan ia tidak memberi dirinya kesempatan sama sekali. Meskipun baru kurang dari setengah jam sejak penutupan, menurut rilis Suntek saat ini, peningkatan dalam setengah jam ini mungkin sangat menakjubkan. Pada saat ini, telepon beberapa pedagang di rumah berdering. Ternyata mereka ditelepon oleh pialang yang membantu mereka meminjam saham saat mereka kekurangan. Para pialang saham ini menyaksikan harga saham Suntek yang meningkat pesat, dan sekarang mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka telah menelepon untuk meminta si Hongxi meningkatkan rasio margin, tetapi si Hongxi yang menyaksikan harga saham yang meningkat dapat dikatakan berada dalam dilema. Menambah margin sekarang jelas merupakan bunuh diri. Jika tidak meningkat, maka akan ditutup paksa oleh para pialang tersebut. Pada saat itu, harga saham pasti akan naik lebih jauh. Yang lebih menakutkan adalah jika margin puluhan miliar tidak cukup untuk menutup posisi, apa yang bisa dilakukan? Si Hongxi merasa seperti dia lemah untuk sementara waktu. Dia selalu mengira dia adalah 3 pedagang teratas di Wall Street. Dia merasa seperti telah bertemu dengan penembak jitu ahli super kali ini, dan dia tidak punya jalan kembali. Suasana di kantor Wakil Presiden Suntek sangat berbeda sekarang. Karena kabar baik dari kelompok sore itu satu demi satu, Yu Mingzi dan Qiu Hao merasa bahwa mereka berdua baru saja keluar dari neraka. Sekarang melihat harga saham yang meroket, mereka merasa sangat buruk sehingga mereka bersenandung. Jiang Bo melihat kecakram itu dan berkata, terlalu hebat. Hanya butuh beberapa saat, dan harga saham naik $2. Tampaknya sebelum pasar tutup pada sore hari, seharusnya sudah bisa memulihkan harga semula. Dan sekarang seluruh pasar yang lebih luas digerakkan oleh harga saham perusahaan Anda, semuanya mulai naik. Hari ini pasar yang lebih luas pasti akan menutup garis yang
Sayang sekali. Sebenarnya, saya juga ingin membeli beberapa saham Suntek, tetapi sayangnya saya tidak bisa membelinya. Volume pembelian ini terlalu menakjubkan. Menjelang musim gugur tahun depan. Petik 2. Yu Mingzi tertawa, tidak peduli apa. Harga saham sudah kembali. Kalau tidak, saya mungkin mengalami pendarahan otak sekarang. Hehehehe, semua orang di sekitar mereka tersenyum. Ngomong-ngomong, Tuan Yu, Anda mengatakan bahwa Tuan Zhang menelepon sebelumnya dan membiarkan kami mempersiapkan konferensi pers. Apakah itu perintah Presiden lama? Seorang eksekutif bertanya, apa gunanya? Presiden lama tidak pernah melihat badai di mal selama bertahun-tahun, dan hanya dia yang memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Kalau tidak, perusahaan kita pasti akan mengalami kerugian besar kali ini. Juga, namun, Presiden lama berhasil pulih kali ini. Ini juga merupakan berkah bagi kami, Suntek. Tampaknya perusahaan tidak dapat bertahan tanpa Presiden lama. Tetapi saya pikir meskipun Presiden lama sembuh kali ini, dia tidak dapat terus mengambil alih jabatan Presiden. Mengapa, menurutmu, sekarang Dewan Direksi tidak memiliki kepala, Presiden lama sembuh, dan dia harus mengambil alih jabatan ketua? Dan Presiden ini, jika dia tidak dapat melakukannya dengan benar, tetaplah Zhang Zhengzheng yang resmi, jadi pekerjaan administratif ini masih mungkin besar. Masuk akal, jadi, kita masih harus bergaul dengan Presiden Zhang di masa mendatang. Ini tentu saja, tetapi bagaimanapun, jika perusahaan memiliki presiden lama yang menjabat, setidaknya hal semacam ini tidak akan terjadi hari ini. Meskipun begitulah katanya, tetapi saya tetap merasa bahwa hal-hal hari ini tidak sederhana. Seseorang harus tetap dengan sengaja menargetkan perusahaan kita. Setelah pasar berhenti beberapa saat, hubungi Presiden Zhang dan tanyakan apakah Anda ingin memanggil polisi. Kita bicara nanti saja. Lihat, harga saham kita masih naik, dan sekarang hampir menembus harga pembukaan. Sepertinya sebelum pasar ditutup, harganya bisa naik sedikit lagi. Saya tahu betapa bagusnya saat kita berada di level rendah. Sore ini harganya naik 50%. Siapapun yang membeli tidak kaya. Yah, hanya saja kita tidak punya kekayaan itu. Kita jatuh terlalu parah. Kita tidak berani membeli, kita terlalu parah, kita tidak bisa membelinya lagi. Terus terang saja, itulah hidup orang. Miskin, hehehehe, para eksekutif Sunde tertawa bersamaan. Namun, orang-orang ini juga tersiksa oleh harga saham perusahaan hari ini. Jika memungkinkan, lebih baik tidak menyebabkan kejatuhan seperti itu. Ding Anyang melihat harga saham di layar, dan wajahnya sudah pucat. Pembelian besar-besaran telah menyebabkan harga saham Suntek naik terus-menerus, bahkan jauh lebih tinggi daripada saat dibuka. Meskipun belum waktunya tutup, kurva harga saham hampir menjadi garis lurus, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Artinya, Ding Anyang memikirkan kerugian yang akan dihadapinya, dan suasana hatinya bisa dikatakan jatuh ke neraka. Beberapa orang si Hongzi juga mati rasa dengan ekspresi malu, dan bahkan mereka sekarang telah menghentikan operasi sepenuhnya. Beberapa orang merasa bahwa tidak peduli bagaimana mereka beroperasi, selalu ada orang yang menawar sendiri terlebih dahulu dan menyapu bersih saham di pasar. Alih-alih membeli saham apapun, dia hanya bisa menyaksikan harga saham naik secara bertahap, tampaknya orang itu bersiap untuk menyerang mereka. Pada akhirnya, si Hongzi bahkan menduga bahwa peralatan pemantauan dipasang di ruangan ini, tetapi setelah pemeriksaan menyeluruh, tidak ada bayangan peralatan pemantauan yang ditemukan. Tetapi ketika si Hongzi kembali ke pasar saham, tangannya yang tak terlihat tampaknya berada di depannya lagi, mencari kesempatan untuk mencubit lehernya, membuat napasnya lebih sulit. Telepon di rumah berdering dari waktu ke waktu. Meskipun si Hongzi jauh, dia masih dapat mendengar gemuruh para pialang itu yang datang dari gagang telepon, karena para pialang itu juga tidak dapat membeli saham sekarang, dan harga saham naik sekarang, sebelum margin habis. Kemungkinan menutup posisi semakin rendah, dan bahkan ada kemungkinan likuidasi penuh, dan situasinya telah berkembang menuju situasi yang tidak terkendali. Sekarang beberapa menit sebelum pasar saham tutup, tetapi untuk si Hongzi, waktunya sekarang lebih lambat daripada siput, tetapi tepat sebelum penutupan, tiba-tiba banyak batch penjualan masuk. Terlambat, semua saham yang telah dibeli akan diserap. Transaksi besar terakhir ini membuat si Hongzi mengerti bahwa pria misterius yang bersembunyi di sudut tertentu kini telah menembak, dan bahkan menghasilkan banyak uang, dan sebagian besar uang ini sebenarnya adalah uang Ding Anyang, dan dalam permainan ini, mereka hampir keluar dari rumah.
Pasar saham akhirnya ditutup, dan Suntek Group akhirnya ditutup dengan kenaikan 5%. Ruangan yang sunyi itu bahkan sedikit aneh. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang berani berbicara. Ding Anyang sedang duduk di kursi dan tertegun, tanpa reaksi apapun. Hingga penutupan, operasi frekuensi tinggi Zhang Yu dapat dikatakan telah bertahan hampir sepanjang hari, kecepatan dan kebugaran fisik yang luar biasa, sehingga Sangguan Xingzeng juga tidak mengagumkan. Terutama ketika Sangguan Xing melihat Zhang Yu pada menit terakhir penutupan, sebagian besar saham yang sebelumnya dipegangnya berhasil ditembakkan, dan dia merasakan adrenalin meningkat. Kita harus tahu bahwa Zhang Yu memulai dari titik terendah harga saham, tembakan titik tertinggi, keuntungan tengah ini tidak terbayangkan. Haha, kakak ipar, ayo jadi kaya. Tentu saja, Sangguan Xingzeng akan bersemangat dengan ekspresi di wajahnya. Zhang Yu menjepit jari-jarinya yang sedikit sakit, menoleh dan tersenyum, lalu berkata, Xiao Sui. Kamu akan mengatur seseorang untuk menjual sisa saham ini besok dan membayar kembali pinjaman bank. Ada orang-orang yang membantu kita meminjam saham berikan perusahaan pialang Ding Anyang, biarkan mereka segera menelepon polisi, dan biarkan polisi mengajukan kasusnya sesegera mungkin. Lalu, biarkan aku melepaskan beberapa rumah. Uang bawah tanah yang meminjamkan uang kepada Ding Anyang. Aku ingin memberinya tekanan hitam dan putih. Petik 2. Zhang Yu, jangan terlalu menekan tentang bank bawah tanah. Xiao Rou masih di tangan Ding Anyang, dan aku tidak tahu di mana dia disembunyikan olehnya. Jika anjingnya melompat dari dinding, aku khawatir Xiao Rou akan dalam bahaya. Petik 2. Sangguan Xing mendengar bahwa senyum di wajahnya menghilang, dan pada saat yang sama ekspresi khawatir muncul. Sebenarnya, sejak saat ini, Zhang Yu dan orang-orang di keluarga Sangguan telah menghabiskan banyak energi untuk menemukan Sangguan Jiangrou, tetapi masih belum ada berita saat ini. Satu-satunya orang yang tahu kemana Sangguan Jiangrou pergi adalah Ding Anyang. Zhang Yu berkata, sebenarnya, kita sudah lama tidak menemukan Xiao Rou. Xiao Rou tidak lain hanyalah dua kemungkinan. Orang mati dan orang hidup, tetapi tidak peduli kemungkinan apapun, pasti ada banyak tekanan di Ding Anyang. Agar dia menunjukkan kemampuannya, ini juga tidak mungkin. Jika Ding Anyang tidak memiliki cukup tekanan, mustahil untuk membawa Xiao Rou keluar untuk membahas kondisinya dengan kita, itulah sebabnya aku bersikeras untuk mengambil langkah di depannya. Sangguan Jiangsui berkata, kekuatan dunia bawah tersedia. Aku khawatir itu akan memperburuk keadaan. Tidak bisakah kita memanggil polisi? Bukankah lebih baik bagi polisi untuk menangkap Ding Anyang dan membiarkannya menyerahkan adikku? Zhang Yu berkata, Ding Anyang bukanlah orang yang mudah. Meskipun polisi mungkin menemukan adikmu, tetapi cara polisi tidak sehebat dunia bawah. Bagaimana jika Ding Anyang benar-benar keras kepala dan menolak menyerahkan Xiao Rou? Sebenarnya, aku selalu merasa bahwa kepribadian Ding Anyang agak paranoid. Polisi mungkin tidak dapat membantu kita dalam masalah ini. Dan jika orang benar-benar jatuh ke tangan polisi, mereka akan membuka celah antara kita dan Ding Anyang, dan menemukan kemungkinan Xiao Rou pada saat itu. Sebaliknya, *** harus dikurangi banyak. Jadi menurutku itu bukan cara yang baik untuk menyerahkan orang kepada polisi. Itu akan mendorong Ding Anyang ke sudut, tetapi akan membayar lebih. Tentu saja, kamu juga dapat membuat keputusan sendiri, dan aku hanya merekomendasikannya. Sangguan Xingzeng menyela saat ini, berkata, kakak, kurasa kakak iparku benar. Aku ingat ketika kakek masih hidup, dia juga mengatakan bahwa dia juga tidak menyukai Ding Anyang, dan orang itu tidak terlihat begitu baik, selalu saja ada sesuatu yang disembunyikan. Sekarang pikirkanlah. Aku takut orang itu mungkin datang ke rumah kita untuk tujuan lain. Sangguan Jiangsui terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, dan berkata, tidak apa-apa. Kalau begitu dengarkan kamu. Sebenarnya, pikirkan baik-baik, kamu benar. Sebenarnya, Ding Anyang juga menantu keluarga Sangguan. Untuk tujuan khusus, itu tidak akan menjadi kebencian seperti itu terhadap keluarga kita, jadi yang terbaik adalah memberinya harapan, agar tidak terlalu buruk bagi Xiao Rou, maka semuanya benar-benar berakhir. Si Hongxi tidak tahu harus berkata apa sekarang. Dapat dikatakan bahwa pertempuran hari ini adalah yang paling suram sejak dia bertanggung jawab atas perdagangan. Terlepas dari taktik atau operasi, benar-benar dihancurkan oleh lawan, dia bahkan tidak tahu siapa lawannya sampai sekarang, tetapi satu hal yang pasti,
Teknik manipulasi lawan benar-benar menghancurkan dirinya sendiri, bahkan dia meragukan bahwa lawannya bukankah itu salib pemain tangan super tingkat dewa besar Plum 3, tetapi bukankah pihak lain sudah menyerah. Tentu saja, hal yang paling merepotkan bagi si Hongzi saat ini adalah bagaimana dia bisa berbicara tentang kerja kerasnya.